Dan hari ketiganya ada sudah persiapan ini roti yang ketiga terakhir. Ketika itu detik-detik juga ingin berbuka puasa, maka ada juga ketukan pintu. Ternyata ketukan pintu adalah tahanan perang yang baru keluar yang kelaparan. Dan dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Hari ini kami berada di tepian sungai bersama guru kita Ustadz Haji Abdul Syukur Ali. Beliau ini salah satu murabbi atau pembina dari komunitas Bikers Muslim Bulukumba dan juga komunitas Pejuang Subuh Bulukumba. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di tepi sungai ini. Masya Allah, luar biasa. Begitulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Ustaz, hari ini kita akan bahas Quran surah Al-Insan. Ayat 8 sampai dengan 9. Insyaallah. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillahi la wala syukura. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita coba-coba mengambil hikmah daripada kisah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra dengan istrinya. Ketika itu suatu hari Hasan dan Husain sakit. Dan ketika sakit, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bernazar bahwa jika Hasan Husain sembuh dari penyakitnya, saya akan berpuasa 3 hari. Dan ketika itu sembuhlah penyakitnya Hasan Husain. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu keluar ke rumah untuk menjadi kuli, menjadi pekerja, untuk mendapatkan rezeki, untuk membeli makanan dipakai untuk berbuka puasa. Maka ketika menjadi kuli mendapatkanlah harta dan membelinya makanan persiapan untuk 3 hari. Roti untuk 3 hari untuk dipakai berbuka puasa. Dan setelah itu mulailah berpuasa Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat itu, pada saat berbuka puasa, sebelum berbuka, detik-detik ingin berbuka, datanglah ketukan pintu. Dan yang datang adalah seorang yang miskin. Mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, saya belum makan. Saya adalah orang yang kelaparan. Berikan makanan. Maka ada persiapan untuk berbuka puasanya ini. Ali bin Abi Thalib menatap istrinya Fatimah Zahra dan anaknya Husain dan Husain. Maka ketiganya mengangguk. Artinya berikan makanan saja itu kepada orang miskin itu. Maka
Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra ini hanya berbuka puasa dengan minuman. Dan besoknya lagi berpuasa lagi. Dan setelah ingin juga berbuka puasa, ada ketukar lagi pintu. Anak yatim datang ke rumahnya. Dan juga anak yatim ini mengatakan, ya Ali bin Abi Thalib, saya adalah orang yang kelaparan. Berikan makanan. Maka persiapan rotinya yang kedua ini, hari kedua, dia juga menatap istri dan anaknya. Dan ketiganya juga menganggukkan kepala. Artinya, ketiganya ini ridho diberikan kepada anak yatim ini. Masya Allah. Maka dia juga hari kedua berbuka dengan air putih saja. Dan hari ketiganya, ada sudah persiapan ini roti yang ketiga terakhir. Ketika itu, detik juga ingin berbuka puasa, maka ada juga ketukan pintu. Ternyata ketukan pintu adalah tahanan perang yang baru keluar, yang kelaparan. Dan dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali bin Abi Thalib, saya juga adalah tahanan yang baru keluar dan saya belum makan. Berikanlah makanan. Maka Ali bin Abi Thalib juga memberikan makanan kepada kepada tahanan ini tadi. Nah, ini hikmahnya, bahwa ketika kita memberikan sesuatu, jangan sekali-kali mengharapkan apa-apa. Karena yang ketiganya ini, apa yang kita harapkan darinya? Orang miskin, anak yatim, tahanan perang, tidak ada apa-apanya. Berarti semata-mata kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tidak butuh terima kasihnya, karena Allah akan memberikan kita sesuatu yang kita tidak dapatkan di dunia ini, tapi kita dapatkan di akhirat. Itu sangat besar manfaatnya. Maka inilah pelajaran bagi kita. Ali bin Abi Thalib dalam keadaan susah payah mengorbankan makanannya demi ketiga orang ini, karena dia yakin bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kalamullah. Ini adalah perintah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka inilah amalan yang sebenarnya. Ketika kita dalam keadaan kesusahan, mampu bersedekah, lakukan itu. Maka ini sangat sulit. Karena ketika kita dalam keadaan sempit, kita juga harus dermawan. Kita harus juga mensedekahkan harta, padahal ini harta satu-satunya. Maka ini yang dilakukan oleh Abi Thalib. Makanya ini adalah pelajaran bagi kita. Bagaimana kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah yang singkat ini. Dan ini ada hubungannya dengan ayat yang telah dibacakan oleh Ustadz Yusuf. Terima kasih. Mungkin ini saja penjelasan daripada ini. Kita hubungkan dengan kisahnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhu wa anhum. Masya Allah, barakallah. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh menarik apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Abdul Syukur Ari tentang dua ayat ini, dikaitkan dengan kisah Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah Az-Zahra dan juga kedua putranya Hasan wal Husain. Dia bersedekah meskipun dalam keadaan yang susah, Ustaz ya. Susah. Tapi sebenarnya ini yang lebih hebat ya, Ustaz. Lebih hebat ketika bersedekah dalam keadaan kesulitan, dalam kesulitan ya. Kalau bersedekah kita dalam keadaan ada cukup ya, nah, itu biasa saja. Tapi Allah lebih cinta kepada orang yang sudah punya kekurangan tapi dia mampu bersedekah. Masya Allah. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah, jadi bersedekah itu jangan pernah menunggu mapan. Jadi kapan-kapan bersedekah saja ya. Semoga dengan sedekah kita niatnya untuk mencari ridhonya Allah, mencari karunia Allah, insya Allah Allah akan balas berlipat-lipat ganda di sisinya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itulah perbincangan kita sore hari ini dengan guru kita Ustadz Haji Abdul Syukur Ari. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia dan bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.